Jadi di sini sampai sini itu konstan, hampir hampir rata Mas Bro ya. Jadi kalau suruh ngecek voltasenya yang seperti ini, ya jelas soro atau aku ya Mas guys ya. Tahu-tahu udah anjlok aja di sini. Nah, itu kan sulit ya Mas Bro ya menentukannya. Nah, karena kalau ngecek baterai Livepo 4 itu kita harus ngelepas beban, ngelepas masukan itu baru baru tahu realnya ini Mas Bro. Tapi kalau pakai ini kita kan enak ya Mas Bro. Ini adalah PZEM 025 ya Mas Bro, dari Pisfair. Ini alat ukur baterai Livepo 4 yang paling gampang ya Mas Bro ya. Oke, kita pelajari meteran ini kenapa saya sebut lebih gampang dari PZEM 015 ya Mas Bro ya. Oke, jadi yang pertama ini tampilannya clean ya Mas Bro ya, dan nggak makan banyak baterai ya Mas Bro ya. Pertama itu yang pertama Mas Bro, dan ini bacanya juga lebih gampang ketimbang PZEM 015 untuk baca baterainya Mas Bro ya. Untuk tampilan ya seperti ini saja. Dalam paket cuma ada kabel ini, dapat dua untuk power dan untuk tes ya, tes DC nya. Nah di sini ada sun bawaan ya, jadi nggak bisa diganti kayak 015 ya Mas Bro. Ini 50 ampere. Nah di sini itu ada arahnya ya Mas Bro ya, ada anak panah ke sini ke kiri ya Mas Bro ya. Ini diperuntukkan untuk arah dari arusnya Mas Bro. Jadi kalau arusnya ke sini ini berarti masuk ya Mas Bro. Kalau arusnya nanti ke sini itu akan keluar. Oke. Nah, di sini enaknya karena ersannya jadi satu, kita beli ya sesuai paketnya, ada 50 ampere, 100 ampere, 200 ampere ya Mas Bro ya. Nah, untuk tampilannya seperti ini Mas Bro. Tampilannya seperti ini. Di sini ada volt, ini ada arus, ini ada watt, ini ada watt hour atau apa konsumsi energinya ya Mas Bro ya. Untuk apa kita pantau baterai Livepo 4 kita. Oke, jadi ini posisi baterainya sedang standby Pisfair saja sama USB ya, aksesoris seperti ini ya, perintilan. Nah itu ada di setengah watt ya Bro ya. Ini minus 87 ya, ada stripnya minus. Nah di sini juga ada minus 0,04 ampere. Jadi ini bacanya masih apa namanya, masih minus ya Mas Bro ya. Berarti ini ada arus keluar, dan ini energinya sudah berkurang 87 Wh dari kapasitas baterai Livepo 4 saya. Nah bacanya kenapa lebih gampang, karena nggak ada indikator baterai yang membingungkan kita ya Mas Bro ya. Dan WH pada 015 itu terakumulasi, kita nggak tahu itu berkurang atau bertambah ya Mas Bro. Jadi ya apa namanya, ya itu diakumulasikan aja, itu ada arus berapa ya diakumulasikan bertambah, jadi WH nya ini akan selalu bertambah. Tapi kalau ini enggak Mas Bro ya, ini nanti kita coba dengan solar panel, karena ini masih jam 5 pagi ya, belum ada matahari. Nanti kalau ada matahari kita coba untuk mengaktifkan solar panel, apakah ini nanti bertambah atau berkurang ya. Untuk sementara memang berkurang karena ya ada SCC juga di sini, CC biru ya. Nah kita coba tes beban aja terlebih dahulu ya, untuk yang ringan-ringan. Seperti kita aktifkan inverter. Nah inverter aktif, itu kita tahu arusnya itu berkurang di 9 watt, berkurang di arus ini, sisa baterainya segini Mas Bro. Nah untuk saya kalau penuh indikatornya itu di 0 Wh ya Mas Bro. Kalau habis itu karena baterainya ini saya sudah tahu kisarannya berapa, di 580 Wh. Jadi saya sudah tahu nanti kalau kisaran 500 berapa gitu jelas sudah saya cut off ya Mas Bro ya. Jadi lebih gampang ketimbang PZEM 015 yang ada timernya, ada
internal resistance, ada SOC. Itu saya tambah bingung ya Mas Bro ya, karena kita tahu sendiri ya kalau di Vivo 4 itu grafiknya itu banyak landainya aja. Jadi kita selisih volt segini itu berapa AH, segini itu berapa AH, itu kita bingung ya Mas Bro ya, cara memantau berapa persen. Kalau ini kan enak, langsung kelihatan watt hournya ya Mas Bro ya. Jadi kita tahu oh 200 WH berarti baterai kita sisa 60% gitu, karena dari 580 WH Mas Bro ya. Kita matikan, ini langsung jadi 0, kita masukkan untuk mengecas tablet ya Mas Bro ya. Untuk mengecas tablet setengah ampere 8 watt, kita tambah dengan LED. Nah ini jadi 14 ya Mas Bro ya, karena berkurang terus jadi ya minus 1 ampere, setengah ampere untuk LED nya dan setengah ampere untuk ini ya setengah ampere, sama setengah ampere. Jadi ya makan baterainya segitu Mas Bro. Nanti kita coba lagi ya Mas Bro ya, di kondisi ada cahaya matahari sambil ngecas, apakah kita bisa melihat untung ruginya pengisian baterai ini ya Mas Bro ya. Oke, kita cek nanti ya Mas Bro ya. Nah oke, sekarang pukul setengah 9 ya. Nah ini di PZEM kita, nah ini kita dapat 1,8 ampere ya Mas Bro ya, atau 27 watt. Nah semisal ini kita mau pengen tahu ini kita pendapatannya nanti tekor atau enggak sama keluaran kita, nah ini kita coba kita pakai untuk inverter, apakah dia akan nanti ada minus di sebelah sini. Dikletek dulu ya. Nah ini apakah nanti ada minus. Nah ini kan minus berarti berkurang dia. Nah kita cek ya, masih belum minus ya, ada tadi lonjakan kecil, cuma bukan tidak ada pendapatan ya Mas Bro ya. Nah, berarti pendapatan kita 18, tapi masih mengisi sebesar ini 18 watt di 1 ampere lebih. Nah kita coba tambahkan beban sampai dia minus. Nah ini masih mendapatkan pendapatan ya 9 watt 10 watt. Jadi enak Mas Bro, ini nanti kita tahu pendapatan dari solar panel kita dapat atau enggak. Nah semisal ini, nah ini kan kita nggak tahu pemakaiannya berapa ya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah coba kita matikan listrik masuknya ya Mas Bro ya. Solar panel kita matikan, dan ini beban terpakai. Nah beban terpakai itu berarti minus, ini berarti ngambil dari baterai karena minus, baterainya diambil gitu ya Mas Bro ya. Jadi lebih enak Mas Bro karena tidak terakumulasi. Kita coba ya, ini kita hidupkan. Nah ini 80 min 87 ya, masih sama. Nah, jam setengah 9 ini 20 watt ya, 1 ampere. Nanti kita coba sekitar 1 jam atau ya kalau panas lah ya, kita lihat pendapatannya nanti ini akan naik atau turun Mas Bro ya. Kita cek nanti ya Mas Bro. Nah sekarang sudah jam 9 lebih 5 menit ya Mas Bro ya. Nah ini ada peningkatan ya Mas Bro ya, yang tadinya sekitar 88 watt hour, sekarang baterainya sudah masuk 10 WH ya Mas Bro ya. Tinggal setengah jam sesuai dengan ini, berarti ya memang sekitar dapat 20 watt ya Mas Bro ya dari solar panel 50 WP.
Nah, lanjut ya Mas Bro ya. Ya, jadi kan naik turun, jadi kita tahu lah ya. Kita itu tekor atau enggak itu dari sini Mas Bro ya. Arusnya. Arusnya kalau minus itu berarti dia mengambil dari baterai Mas Bro. Karena kalau kita tahu sendiri ya Mas Bro ya, kalau kita ngecek baterai Livo 4 itu kan grafiknya itu seperti ini ya Mas guys ya. Mas Bro ya. Nah, jadi di sini sampai sini itu konstan, hampir hampir rata Mas Bro ya. Jadi kalau suruh ngecek voltasenya yang seperti ini, ya jelas soro atau aku ya Mas guys ya. Nah, loh ya 13,6 ini 100. Terus ini nah turunnya hanya 0,1 volt Mas Bro ya. Dari kapasitasnya. Setiap 10%-nya itu turun segitu Mas Bro. Tahu-tahu udah anjlok aja di sini. Nah itu kan sulit ya Mas Bro ya menentukannya ya. Kalau tiba-tiba anjlok di sini ya kaget saya. Karena kalau ngecek baterai Livo 4 itu kita harus ngelepas beban, ngelepas masukan itu baru baru tahu realnya ini Mas Bro. Tapi kalau pakai ini kita kan enak ya Mas Bro ya. Sudah tahu WH-nya, nggak usah dilepas-lepas lagi bebannya gitu Mas Bro. Karena kita sudah tahu secara real time WH-nya ini berapa Mas Bro. Kalau WH-nya sudah tahu ya otomatis lebih gampang. Misal kalau baterai kita 1000 oke 100 WH itu kan berarti kan 1280 ya kalau Livo 4 ya. Jadi kita bisa tahu ini oh sudah 1100 gitu. Jadi enak Mas Bro ya. Gitu Mas Bro. Tapi alat ini datang bukan tidak dengan kekurangan ya Mas Bro. Ini tetap ada kekurangan. Kekurangannya itu satu Mas Bro ya. Kalau kalau nggak pakai baterai, misal kita pakai sampai habis, ini tuh akan ngeriset sendiri Mas Bro nanti. Kalau terlanjur mati gitu ya, itu ngeriset sendiri. Kedua nggak ada ikon-ikon baterai. Itu ada versi gitu, itu namanya volumeter Mas Bro ya. Itu bisa mengonversi ini jadi persenan, tapi WH-nya juga kita harus tahu dulu WH baterai yang kita pakai itu berapa. Misal WH-nya itu 1280 akuratnya. Nah, nanti dikonvert ke ikon baterai itu namanya volumeter Mas Bro ya. Gambarnya seperti ini. Nanti kalau ada saya kasih tahu. Kalau baterai lithium aki gitu kan turunnya enak ya. Konstan gini. Jadi pakai indikator PZEM 015 itu enak. Kalau 025 ini emang cocoknya untuk Livo 4 gitu sih menurut saya. Jadi menurut kalian gampang mana PZEM 025 atau 015? Komen di bawah ya Mas Bro ya.